Bayar nih, Bapak. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Ibu dah. Bujang umur itu merasa Pak, bujang. Syarat administrasi buku nikah untuk kepentingan kelengkapan untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Agama ataupun kantor KUA atau kantor Kemenak setempat apabila contohnya untuk kepentingan di perbankan, keimigrasian, serta dokumen kependudukan apabila menemukan hal yang perlu diragukan segera berkomunikasi karena buku nikah ini memiliki spesifikasi khusus yang pertama adalah nomor seri. Nomor serinya ini adalah khusus, kemudian juga ini juga ada paling mudah sementara sebagai orang awam adalah memastikan ini ya Pak ya, logonya ini hologramnya juga khusus. Kenapa saya bilang ini? Karena menurut pengakuan pelaku selama ini di samping sasarannya adalah buku nikah baru resmi dari Kementerian Agama, mereka juga mengedarkan buku nikah dari penerbit, artinya buku nikah buku nikah dari penerbit cetakan yang mirip aslinya. Yang membedakan adalah biasanya di hologramnya ini, sehingga pihak-pihak terkait untuk berhati-hati bagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan verifikasi buku nikah untuk dipastikan betul buku nikahnya ini asli atau tidak. Kalaupun asli belum tentu asli isinya. Jadi asli bukunya belum tentu asli isinya. Sehingga penting verifikasi dan validitas terhadap keaslian buku maupun keaslian data di dalamnya. Ini yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan juga piket fungsi segera menuju ke kantor Kemenak untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Dari hasil penyelidikan sementara dipastikan dan diduga ada peristiwa pidana pencurian dengan pemberatan. Dan juga kita mengumpulkan barang bukti, diantaranya ada linggis, ada tang, ada obeng yang sudah bengkok, kemudian rekaman CCTV, serta sidik jari. Tim Petir Bungo sudah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mencermati, kemudian meneliti barang bukti tersebut, termasuk juga dengan mengangkat sidik jari yang ada di lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai pelaku meninggalkan sidik jarinya, kemudian menganalisa CCTV, dan kita dapatkan dan kita kantongi saat itu ada satu orang yang diduga sebagai pelaku. Namun karena pelaku ini bukan berasal dari Provinsi Jambi, dari luar provinsi, dan juga memang terindikasi sudah pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana ini, sehingga tim saat itu awalnya mengalami kesulitan untuk menemukan tersangka. Namun dengan kegigihan, kecermatan dan ketelitian tim yang bergerak, alhamdulillah akhirnya pelaku bisa tertangkap saat berupaya mengedarkan barang curian buku nikah yang merupakan hasil dari kejahatan di kantor Kementerian Agama Bungo. Terjual diantaranya yang pertama adalah ke saudara BTR. BTR ini warga pesisir selatan. Latar belakang pekerjaannya wira swasta, tetapi dikenal di kalangan para pelaku yang disebutnya Buya. Buya ini mungkin dianggapnya memiliki latar belakang keahlian agama, bisa menikahkan siri dan mungkin memiliki pengetahuan agama, dan juga banyak masyarakat yang memiliki kepentingan khusus bisa menemui yang bersangkutan. Kita kembangkan lagi ke wilayah Pekanbaru dan juga wilayah Kampar. Ada 2 titik yang kita lakukan pengembangan penyidikan.
dan didapatkan 2 tersangka lain penadah. Ini ada inisial H dan juga satunya adalah inisialnya YLS. 2 penadah ini karakternya juga berbeda, tetapi memiliki keahlian-keahlian khusus. Keahlian khusus artinya yang satu adalah seorang imam masjid, yang satunya adalah ketua RT. Tetapi ketua RT ini memiliki silsilah riwayat sebelumnya, almarhum orang tuanya sebagai pegawai SARA ya, yang bisa membantu ataupun memiliki keahlian untuk mengurus pernikahan. Sehingga di tempatnya inisial H ini kita temukan beberapa barang bukti tambahan, di antaranya adalah stempel-stempel. Stempel ini adalah untuk mengisi form buku nikah baru, sehingga pada pasangan ataupun yang menginginkan ataupun melaksanakan pernikahan agama, untuk kelengkapannya dilengkapi dengan buku. Bukunya diisi seolah-olah asli seperti diisi oleh lembaga yang resmi, lembaga kantor urusan agama. Dari penerbit, menurut keterangan sementara dia jual 100.000. Kalau yang ini bisa laku 200.000. Kalau pas barangnya sepi lagi bisa laku 300.000. Ya, kan. Tapi kalau pas lagi rame bisa laku 100.000. Itu masih kosong. Jadi kalau kita lihat berapa nilainya ini akan sangat bernilai manakala sudah diisi. Kalau kosong akan masuk kepada tangan yang salah, kemudian akan diisi, datanya sesuai, valid, kemudian ada stempel, ada capnya, itu nilainya bisa meningkat. Tadi keterangan dari salah satu tersangka 480 yang pernah menggunakan buku ini untuk kepentingan hal yang lain, yaitu untuk melengkapi pernikahan agama, kemudian dia mendapatkan fee-nya bisa 1 juta sampai 2 juta. Nah, jadi kalau ini sudah diisi, tentunya nilainya akan berbeda lagi. Kalau itu artinya orang dalam pemenang. Pelaku ini masih kita kembangkan lagi. Jaringan sindikat yang lain yang menurut keterangan tersangka adalah sindikat kelompoknya, dulunya adalah ex ataupun oknum mantan pegawai di salah satu departemen agama ya. Tapi itu kan sudah pecatan. Kenapa dipecat? Karena juga melakukan aktivitas yang menyimpang terhadap pernikahan. Nah, ini tentunya nanti akan kita berikan datanya kepada teman-teman Kemenak untuk diidentifikasi. Dan pelaku itu berbahaya kalau dia masih beredar di lapangan, karena dia memiliki knowledge, pengetahuan khusus mengenai penyimpanan buku nikah. Tidak cuma pengetahuan mengenai penyimpanannya, tetapi pengetahuan mengenai cara mengisinya, itu yang berbahaya. Kalau buku ini tidak didata ataupun tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, contohnya saya mungkin mengisi buku nikahnya bisa salah dan akan gampang ketahuan. Tapi kalau orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus, dia bisa mengisi, kemudian buku ini menjadi seolah-olah asli, mirip dengan sebenarnya, itu yang akan membahayakan. Tentunya kepada orang tersebut, DPO tersebut akan kita telusuri, kita kejar supaya menghilangkan niat ataupun terjadinya tindak pidana lain, khususnya pencurian buku nikah yang ada di wilayah Pulau Sumatera, khususnya di wilayah Indonesia. Ya. Persepsi apakah ini melibatkan Kemenak Bungu dan lain sebagainya, ternyata kan tidak. Dan kenapa kok mereka bisa tahu, datang kok langsung ujuk-ujuk masuk ke kantor ruang kasih Masih Islam, jangan-jangan orangnya Pak Kasih ya? Tidak, karena apa? Karena mereka memiliki ilmu pengetahuan bahwa tempat penyimpanan buku nikah baru ya di kantor atau di ruangan kasih Masih Islam. Pada ruang kasih Masih Islam itu sudah diberikan 3 pengaman gitu kan, pengaman depan, pintu utama, pintu tengah itu pun masih ditutup dengan dengan tirai, masih diteralis, itu pun tetap dijebol juga. Artinya memang dia sudah memiliki keyakinan bahwa tempat penyimpanan di situ. Dan TKP yang tadi saya sebutkan, 7 TKP itu, yang 6 TKP adalah kejadiannya ada di wilayah Sumbar, ada di wilayah Payakumbuh, kemudian Pesisir,
Padang, Solo. Nah, nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan di provinsi lain ya untuk didalami. Ketiga tersangka ini sudah kita amankan. Tadi malam tiba di wilayah Bungo, para pelaku utama dan juga penadah. Dan dari pelaku utama ini kita sudah melakukan pemeriksaan mendalam, wawancara dan juga menelusuri latar belakang kenapa yang bersangkutan hanya mencuri buku nikah dan sudah berapa lama yang bersangkutan melaksanakan aktivitas tindak pidana ini. Menurut keterangan sementara, karena baru tadi malam dan hari pagi ini kita rilis, menurut pengakuan tersangka sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sasaran buku nikah. Ini adalah TKP yang ke-7. Kantor Kemenak ini TKP yang terakhir. TKP yang sebelumnya ini adalah TKP-TKP yang sasarannya adalah kantor urusan agama. Sehingga pesannya adalah kantor KUA maupun kantor Kemenak ini sudah menjadi salah satu sasaran bagi sindikat pencurian, pemberatan sasaran buku nikah sebagai lokasi ataupun sasaran tempat yang sudah terpetakan. Dan terpetakan ini, dan mereka sudah memiliki peta ataupun tempat titik, atau kalau masuk kantor Kemenak sasarannya adalah ruang Bimas Islam, kalau masuk kantor KUA sasarannya adalah ruang register. Jadi kepada rekan-rekan di Kemenak maupun di KUA, berhati-hati, waspada, berikan pengamanan ganda. Kalau perlu diberikan SOP baru tempat penyimpanan, karena tempat penyimpanan ini sudah terindikasi dan terpetakan oleh para sindikat pelaku pencurian buku nikah. Dan mencari sasaran-sasaran baru lagi. Setelah penangkapan terhadap pelaku utama, inisial AG, ini warga Kota Padang, kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, wawancara, memastikan dan mencari barang bukti hasil tindak pidana di dalam KBM yang dikendarai oleh yang bersangkutan. Syukur alhamdulillah masih bisa kita selamatkan. Saat itu kurang lebih 2.560 buku nikah baru. Jadi kalau kita